Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu bahkan berjuta-juta kenikmatan, yakni nikmat iman, Islam beserta umur panjang. Salat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Nur Wajah Ahmad EQ Muhammad MA beserta Bapak Agung Purnama MHum yang saya hormati, dan sebagai dosen pengampu mata kuliah tafsir dan hadis. Di sini saya Ina Rosalina akan perwakilan dari kelompok 6 akan memaparkan sedikit tentang hadis etos kerja. Yang pertama yaitu pekerjaan yang paling baik, yang berbunyi an Raf'ati bin Ra'ibin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasibal atsbu qala amal rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrurun rawahu Bazar waswahul Hakim, yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang usaha yang bagaimana dipandang baik. Nabi menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang bersih dari penipuan dan hal-hal yang diharamkan. Hadis riwayat Al-Bazar dan ditashihkan Hakim. Dari hadis di atas disimpulkan bahwa pekerjaan yang paling baik itu pekerjaan yang dihasilkan oleh tenaga kita sendiri, oleh keringat kita sendiri, dan perdagangan yang bersih dari tipu daya serta hal-hal yang diharamkan. Yaitu hadis yang kedua yaitu bekerja dengan profesional, yang berbunyi an Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyuskinah rawahu at-Tabarani wal Baihaqi, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabarani Baihaqi. Dari hadis di atas dapat kita simpulkan yaitu sungguhnya Allah itu mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Jadi bekerja yang tidak ada orang yang malas dan tidak meminta belas kasihan orang lain. Jadi kalau misalnya kita ingin dicintai oleh Allah oleh pekerjaan tersebut, kita harus ikhlas mengerjakannya dan juga kita harus mengerjakannya itu secara profesional. Hadis selanjutnya yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadisnya berbunyi an Hakim bin Hizami radhiyallahu anhu anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadis sulfa wal wabda biman ta'ullu wa khairu sadaqati an dhahril ghiyan wa man tastaghfir yu'iffahu wa may yastafi yu'nillah, yang artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Nabi itu bersabda tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi ketika kita memberi kepada orang lain itu lebih baik daripada kita yang menerima. Tapi bukan berarti artian kita tidak harus menerima saja, tetapi tangannya itu pasti
Allah lebih meninggikan orang yang memberi daripada orang yang meminta-minta di jalanan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Firliana. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nur Fatah. Saya ingin melanjutkan video sebelumnya tentang pengertian etos kerja, bukan pengertian hadis etos kerja. Jadi melanjutkan sebelumnya itu terdapat miskomunikasi sebelumnya, bahwa kata teman saya yang akan melanjutkan adalah rekan saya yang bernama Firliana. Tetapi karena ada miskomunikasi, maka saya yang akan melanjutkan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hadis tentang etos kerja. Sebelumnya belum disinggung bahwa manusia adalah makhluk pekerja. Dengan bekerja, manusia akan mampu memenuhi segala kebutuhannya agar tetap bertahan hidup. Karena itu adalah kehidupan, sebab melalui perjalanan pekerjaan itulah sesungguhnya hidup manusia bisa lebih berarti. Etos kerja, kata etos sendiri itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak dan karakter. Etos kerja dengan demikian adalah karakter dan sikap, kebiasaan dan kepercayaan yang bersifat khusus tentang seseorang atau sekelompok manusia. Selain itu, istilah etos sendiri artinya semangat. Jadi etos kerja itu berarti semangat untuk bekerja. Baik, melanjutkan video sebelumnya tentang hadis etos kerja. Hadis yang selanjutnya yaitu larangan meminta-minta. Yang pertama, penjelasan dari saya yaitu larangan meminta-minta. Hadisnya berbunyi An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal minari wa dzakara shadiqati wa ta'fufa wal mas'alah al yadal ulya khairu minal yadi sulfla fal yadal ulya hiya al munafiqatu wa sulfa hiya sa'ilah. Dari Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari atas mimbar mengajak para orang kaya untuk bersedekah dan mengajak para fakir miskin untuk memelihara kehormatan martabat diri serta mencela pekerjaan meminta-minta. Beliau mengatakan bahwa tangan yang di atas pemberi sedekah lebih mulia dari tangan yang di bawah atau peminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab zakat. Penjelasan hadis ini menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang tangannya di atas hendaklah lebih dahulu memulai untuk mendahulukan pemberiannya kepada keluarga. Setelah itu barulah kepada yang lain. Di samping itu, dalam hadis itu dijelaskan bahwa Allah akan mencukupi seseorang yang menuntut atau bertekad menjadikan dirinya berkecukupan, tidak mau meminta belas kasihan orang lain. Yang selanjutnya yaitu hadis tentang memenuhi kebutuhan sendiri. Islam sangat menekankan kemandirian bagi pengikutnya. Seorang muslim harus mampu hidup dari hasil keringatnya sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Hal ini diriwayatkan, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Abdullah, yaitu Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an. Katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, niscaya jikalau seseorang dari engkau semua itu mengambil tali-talinya untuk mengikat, lalu ia datang di gunung, kemudian ia datang kembali di negerinya dan membawa sebongkah kayu bakar di atas punggungnya, lalu menjualnya, kemudian dengan cara sedemikian itu Allah menahan wajahnya, yakni dicukupi kebutuhannya, maka hal yang semacam itu adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta sesuatu pada orang-orang, baik mereka itu suka memberinya ataupun menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Para sahabat juga memberikan contoh bagaimana mereka bersikap mandiri selama sesuatu itu bisa dia dikerjakan sendiri, maka dia tidak akan meminta-minta tolong orang lain untuk mengerjakannya. Contohnya ketika mereka menaiki unta
dan ada barangnya yang jatuh, maka mereka akan mengambilnya sendiri, tidak meminta tolong kepada orang lain. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata juga mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.